Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indi Rahmawati Dan saya Awalina Rahayu. Kita akan mempresentasikan teori tentang pelanggaran harapan. Menurut Jules Burgon dan Stephen Jones, pertama kali merancang teori pelanggaran harapan nonverbal atau Nonverbal Expectancy Violation Theory atau NEV teori, yang mana bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi dari perubahan jarak dan ruang pribadi selama interaksi komunikasi antar pribadi. Nonverbal Expectancy Violation Theory atau NEV adalah salah satu teori pertama tentang komunikasi nonverbal yang dikembangkan oleh sarjana komunikasi. NEV teori secara terus-menerus ditinjau kembali dan diperluas. Teori pelanggaran harapan adalah salah satu dari beberapa teori khusus yang berfokus pada apa yang orang harapkan dan reaksi mereka terhadap orang lain dalam percakapan. Asumsi dan konsep inti jelas menunjukkan pentingnya pesan nonverbal dan pengelolaan informasi. Di antara kriteria untuk mengevaluasi teori, 3 tampaknya sangat relevan untuk didiskusikan, yaitu 1. Ruang lingkup. Teori ini mungkin tampak terlalu luas. Komunikasi nonverbal adalah daerah yang luas. Namun, teori Burgon memiliki parameter yang awalnya dikonseptualisasikan dalam satu kategori komunikasi nonverbal saat teorinya diartikulasikan sebagai ruang pribadi. 2. Utilitas. Teori Burgon menyediakan nasihat tentang bagaimana untuk memperoleh kesan yang menguntungkan dan membahas implikasi pelanggaran ruang topik yang mempengaruhi percakapan tak terhitung jumlahnya. 3. Kemampuan uji. Beberapa akademisi mengkritik kejelasan dalam konsep teori Burgon, menunjukkan bahwa kemampuan uji yang mungkin bermasalah. Sparks dan Green berkomentar bahwa persepsi rangsangan diri bukan ukuran yang valid. Mereka secara khusus mencatat bahwa Burgon dan rekan-rekannya gagal dalam membangun indeks peringatan pengamatan yang valid dan percaya. Namun, ingat bahwa rangsangan adalah komponen kunci dari EVT. Secara umum, EVT adalah teori yang dapat diuji. 4. Heurism. Beasiswa terkait dengan teori pelanggaran harapan telah berkembang biak selama beberapa dekade sejak awal EVT ini. Teori ini telah disertakan dalam berbagai studi yang mencakup beragam bidang topik, misalnya Dennett, Evert, Johnson, dan rekannya Nicole Lewis menyelidiki sumpah serapah di tempat kerja menggunakan konsep EVT. hubungan ruang. Studi terhadap penggunaan ruang seseorang disebut prohemics. Prohemics mencakup cara orang menggunakan ruang dalam percakapan mereka serta persepsi menggunakan ruang orang lain. Banyak orang yang mengabaikan hubungan spesial antara komunikator. Namun, seperti yang kita simpulkan, penggunaan ruang publik dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemanfaatan ruang dapat mempengaruhi makna dan pesan, serta ruang seseorang sudah lama menjadi keteristrikan peneliti. Burgon pada tahun 1978 melalui dari premis bahwa manusia memiliki 2 kebutuhan yang saling bersaing, yaitu afiliasi dan ruang pribadi. Ruang pribadi atau personal space menurut Burgon dapat didefinisikan sebagai sebuah volume variabel yang tidak terlihat terhadap ruang sekitar individu yang mendefinisikan jarak orang lain yang disukai individu. Burgon dan penulis pelanggar harapan lainnya percaya bahwa orang secara bersamaan ingin tetap di dekat orang lain, tetapi juga menginginkan jarak tertentu. Ini adalah dilema yang membingungkan, tetapi realistis bagi kebanyakan dari kita. Afiliasi. Manusia senantiasa memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain. Zona prohemics. Zona prohemics merupakan akar dari perumusan asumsi-asumsi dalam teori pelanggaran terhadap nonverbal, bertolak dari konsep penggunaan ruang dan jarak dalam proksimikalah awal perjalanan teori ini dimulai. Karena itu jelas kedua teori ini tidak dapat dipisahkan. Anxiety atau uncertainty management.
teori. Dalam menjelaskan hubungan antara Naive teori dengan anxiety atau Aum teori, Ting, Tone, dan Chung menegaskan bahwa kedua teori tersebut bersifat saling melengkapi. Keterkaitan kedua teori tersebut terutama tampak dalam hal penggunaan konsep ekspektasi dalam proses interaksi, konsep ketidaknyamanan dalam komunikasi yang ambigu atau tindakan mengevaluasi suatu perilaku komunikasi. Social exchange theory. Sementara dengan ini keterkaitan teori ini dapat dilihat dalam hal penggunaan konsep ganjaran dan kerugian. Dalam hal ini, kedua teori ini berpendapat bahwa orang yang dipandang dapat memberikan ganjaran lebih akan menciptakan situasi komunikasi yang lebih nyaman. Demikian berlaku sebaliknya bagi individu dalam kategori low reward person. Evaluasi dan perkembangan teori. Burgon secara konsisten mengembangkan teori ini sejak penambalannya pada tahun 1978. Beberapa perbaikan yang dengan mudah dapat diidentifikasi diantaranya mencakup pensederhanaan 4 konstruk teori ini yang semula meliputi harapan, pelanggaran harapan, valensi komunikator, dan valensi pelanggaran menjadi 3, yakni dengan tetap mempertahankan konstruk menjadi 1 konstruk valensi ganjaran komunikator. Yang pertama, jarak anti zona atau intimate distance. Zona ini mencakup perilaku yang ada dalam rentang meliputi 0 sampai 18 inci. Hal mencatat bahwa ini termasuk perilaku yang berkisar dari sentuhan, misalnya bercinta untuk mengamati karakteristik wajah seseorang. Hal menemukan sesuatu menarik bahwa ketika warga Amerika mendapati diri mereka dalam lingkungan yang intim, tetapi bukan bersama mitra intim, mereka sering mencoba untuk membuat pengalaman non-intim. Contoh, bayangkan dalam lift, orang biasanya mengarahkan mata mereka ke langit-langit, tombol, dan pintu lift yang melewati lantai demi lantai. Orang-orang menjaga tangan mereka di sisi mereka atau memegang benda. Yang kedua, jarak personal atau personal distance. Zona ini mencakup perilaku-perilaku yang ada di zona mulai dari 18 inci sampai 4 kaki. Menurut Hall, jarak personal meliputi dari sedekat memegang tangan orang lain sampai menjaga seseorang pada jarak sepanjang lengan. Jarak personal kemungkinan besar akan digunakan untuk keluarga dan teman. Titik terjauh adalah 4 kaki, biasanya diperuntukkan untuk hubungan kurang pribadi seperti pramuniaga. Ketiga, jarak sosial atau social distance. Dengan serangkaian proxemic mencakup 4-12 kaki, kategori jarak sosial mencirikan banyak percakapan dalam budaya Amerika, misalnya antara rekan kerja. Meskipun jaraknya agak jauh, Hall mengingatkan kita bahwa kita mampu melihat kulit dan tekstur rambut dalam fase dekat kategori ini. Fase jauh dikaitkan dengan individu yang harus berbincang lebih keras dibandingkan orang yang berbicara di fase dekat. Fase jauh, jarak sosial memungkinkan orang untuk melakukan tugas secara simultan. Contoh, resepsionis mampu melanjutkan pekerjaan mereka sementara mereka sedang berbicara dengan orang asing yang mendekati. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk memantau orang lain sambil menyelesaikan tugas. Yang keempat, jarak publik atau public distance. Kisaran yang meliputi 12 kaki dan selebihnya dianggap jarak publik. Fase dekat jarak publik disediakan untuk diskusi secara formal. Contoh, dalam diskusi kelas antara mahasiswa dan dosen. Seperti yang Anda sadari, sulit untuk membaca reaksi wajah pada saat ini, kecuali pada perangkat media seperti proyeksi layar besar. Tutorial atau territoriality. Teritorial adalah kepemilikan area atau barang seseorang. Seringkali kita mengeklaim berbagai daerah spesial yang ingin kita lindungi atau bela.
Orang-orang memutuskan bahwa mereka ingin mendirikan pagar, menggunakan plat nama, atau menunjukkan ruang sebagai milik mereka sendiri, contoh kamar tidur, ruang kerja, dan lain-lain. Ada 3 jenis wilayah, yaitu yang pertama primer atau primary territorial, memberi sinyal domain eksklusif individu, misalnya kantor atau komputer sendiri adalah wilayah primer. Yang kedua sekunder, secondary territorial, memberi sinyal semacam hubungan pribadi terhadap suatu daerah atau objek. Wilayah sekunder tidak eksklusif untuk individu, tetapi individu merasa adanya semacam asosiasi untuk wilayah ini. Misalnya, banyak siswa pasca sarjana merasa bahwa perpustakaan kampus adalah wilayah sekunder. Mereka bukan pemilik gedung, tetapi mereka saling menempati ruangan di gedung. 3. Public territories, tidak melibatkan afiliasi pribadi dan mencakup daerah yang terbuka untuk semua orang, misalnya pantai, taman, bioskop, dan transportasi umum. Teritorial sering disertai dengan pencegahan dan reaksi, artinya orang mungkin untuk mencegah Anda dari wilayah mereka atau akan merespon wilayah mereka saat diserang. Beberapa segerombolan geng menggunakan penanda wilayah di lingkungan untuk mencegah geng lain menyerang wilayah mereka. Asumsi-asumsi teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan disajikan kepada orang lain dan jenis-jenis perilaku orang lain yang dilakukan selama percakapan. Selain itu, terdapat 3 asumsi panduan teori berikut. Harapan, yang pertama, harapan mendorong interaksi manusia. Yang kedua, harapan untuk perilaku manusia yang dipelajari. Yang ketiga, orang-orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Jenis faktor harapan. 1. Faktor individual, yaitu gender, kepribadian, usia, penampilan, reputasi. Yang kedua, faktor relasional, yaitu sejarah hubungan yang melatar belakangi perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan ras suka. 3. Faktor konteks, yaitu formalitas atau informalitas, fungsi tugas atau sosial, batasan lingkungan, norma-norma budaya. Harapan atau ekspektasi dapat didefinisikan sebagai kognisi dan perilaku yang diantisipasi dan ditetapkan dalam percakapan dengan orang lain. Jude Burgon dan Gerald Held pada tahun 1988 berpendapat bahwa ada 2 jenis harapan, yaitu yang pertama, harapan prainteraksional atau pre-interaksional expectation, mencakup jenis pengetahuan dan keterampilan komunikator yang dimiliki sebelum ia memasuki percakapan interaksional. Orang tidak selalu mengerti apa yang dibutuhkan untuk melalui dan mempertahankan percakapan. Misalnya, beberapa ahli bidang percakapan mungkin sangat argumentatif dan mungkin yang lainnya sangat pasif. Yang kedua, harapan interaksional atau interaksional expectation, berkaitan dengan kemampuan individu untuk melaksanakan interaksi itu sendiri. Kebanyakan orang mengharapkan orang lain menjaga jarak percakapan yang sesuai. Kita sekarang mengalihkan perhatian kita kepada konsep-konsep tambahan dan fitur EVT, yang disitu mencakup rangsangan, ambang ancam, valensi pelanggaran, dan valensi imbalan komunikator. Yang pertama, rangsangan atau arousal. Burgon awalnya merasa bahwa penyimpangan dari harapan memiliki konsekuensi. Penyimpangan atau pelanggaran ini memiliki apa yang disebut nilai rangsangan. Burgon dan Hall kemudian menamai hal ini kewaspadaan mental atau respon berorientasi di mana perhatian dialihkan menuju sumber penyimpangan. Seorang mungkin terangsang secara kognitif dan fisik. Di sini ada macam-macam rangsangan, yaitu yang pertama rangsangan kognitif. Cognitive arousal adalah kewaspadaan atau orientasi untuk pelanggaran. Ketika kognitif kita terangsang, indera intuitif kita menjadi tinggi.
Yang kedua, rangsangan fisik. Physical arousal meliputi perilaku komunikator selama interaksi seperti pindah dari jarak berbicara, tidak nyaman, menyesuaikan sikap seorang selama berinteraksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, batas ambang ancaman atau threshold. Setelah ada rangsangan, ancaman dapat terjadi. Sebuah konsep kunci kedua terkait dengan FET adalah batas ambang ancaman, di mana Burgon mendefinisikannya sebagai jarak di mana seorang mengalami ketidaknyamanan fisik dan fisiologis yang disebabkan kehadiran orang lain. Dalam batas ambang ancaman adalah toleransi terhadap pelanggaran jarak. 3. Valensi pelanggaran atau violation valence mengacu pada penilaian positif atau negatif dari perilaku yang tak terduga. Valensi pelanggaran berfokus pada penyimpangan harapan. Valensi harapan memerlukan kelogisan pelanggaran melalui interpretasi atau evaluasi. Untuk memahami valensi pelanggaran dipertimbangkan dua situasi antara rekan kerja Rick dan Nolan. Valensi imbalan komunikator atau komunikator rewards valence. Burgon bersama dengan Deborah Choker dan Ray mengemukakan bahwa tidak semua ancaman perilaku yang diharapkan pasti akan menghasilkan persepsi negatif. Burgon berpikir orang memiliki potensi untuk entah mengganjar atau menghukum dalam percakapan, dan menyatakan bahwa orang-orang membawa karakteristik baik positif maupun negatif dalam interaksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.